kita akan mempelajari mengenai toolbar draw. Toolbar draw itu apa sih? Yaitu sebuah toolbar yang berisi perintah-perintah pembuatan objek-objek dasar dalam AutoCAD. Seperti di sini kita dapat lihat, di sini ada perintah line, kemudian ada perintah polyline, kemudian ada perintah circle, ada perintah busur di sini atau RC, kemudian ada rectangle, polygon, dan ini ada perintah hatch. Kita langsung praktikkan yang pertama, yaitu perintah line. Perintah line ini fungsinya untuk membuat garis lurus atau garis miring. Untuk mengaktifkan perintah line ini, kita bisa klik perintah line di sini yang ada di toolbar draw di atas. Atau juga kita bisa tuliskan L. Kemudian kita langsung memilih titik awal di mana garis yang akan kita buat. Misal di sini titik awalnya. Misal kita akan membuat garis panjang 500. Jadi setelah kita pilih titik awal, kita langsung tuliskan 500. Kemudian kita enter. Kemudian untuk mengakhiri perintah line ini, kita bisa klik enter atau spasi. Sudah jadi garis panjang 500. Ini untuk garis lurus. Kemudian kita akan membuat sebuah garis miring dengan panjang 500 dan miring misal 35 derajat. Langsung kita contoh. Langkah awalnya sama, kita bisa klik line di sini. Line, kemudian pilih titik awal. Lalu kita tulis add, panjangnya 500, kemudian koma, sudutnya 35, kemudian enter. Dan sama untuk mengakhiri, kita bisa klik spasi atau enter. Ini untuk garis miring dan ini untuk garis yang lurus. Selanjutnya perintah polyline. Polyline ini fungsinya untuk membuat garis tanpa putus. Hasil akhirnya akan menjadi satu kesatuan objek yang utuh. Jadi bedanya kalau line, dia nanti garisnya putus-putus atau tidak menjadi satu. Tapi kalau polyline, dia nanti garis yang kita buat akan menjadi satu. Langsung kita contohkan. Untuk mengaktifkan perintah polyline ini, kita bisa klik atau pilih perintah polyline yang ada di toolbar draw ini. Kita langsung klik. Atau juga kita bisa menuliskan di sini polyline. Kemudian kita enter. Enter. Misal kita akan membuat sebuah persegi panjang. Sama, kita langsung pilih titik awalnya. Kita bisa pilih di sini. Misal persegi panjang kita memiliki ukuran panjang 500, panjang 1000, kemudian lebarnya misal 500. Kita langsung tulis panjangnya 1000, enter. Kemudian lebarnya ke atas 500. Kita tulis 500, enter. Kemudian panjangnya 1000, kiri, enter. Lalu ke bawah lebarnya 500, enter. Untuk mengakhiri sama, kita bisa klik enter atau spasi. Ini sudah jadi objek persegi panjang menggunakan perintah polyline, di mana garisnya itu menjadi satu kesatuan yang utuh. Bedanya kalau line itu seperti ini. Jadi kita contohkan membuat persegi panjang menggunakan line. Kita perintah line, klik, dan pilih titik awal. Panjangnya 1000 sama, 1000, kemudian enter. Lalu lebarnya 500, enter. Panjangnya 1000 ke kiri, enter.
lalu ke bawah 500 ke lebarnya, enter. Oke, ini untuk objek yang polyline di mana garisnya satu kesatuan dan menggunakan perintah line itu garisnya tidak utuh ya. Jadi berdiri sendiri-sendiri, tidak saling menyatu gitu ya. Lalu kita ke perintah polygon. Fungsinya yaitu untuk membuat objek segi banyak, misal segi 5, segi 6, dan sebagainya yang sama sisi. Kemudian untuk mengaktifkan perintah polygon ini, kita bisa pilih perintah polygon yang ada di toolbar draw. Kita pilih polygon. Atau juga kita bisa menuliskan polygon, kemudian enter. Lalu kita pilih, kita misal ingin membuat polygon segi 5. Setelah kita pilih polygon, kemudian di sini di command line-nya kita tulis 5, kemudian enter, dan kita pilih titik awalnya sini, kemudian dimana di polygon itu nanti akan muncul dua opsi. Opsi pertama itu inscript in circle, dan yang kedua nanti ada circumscribe about circle. Opsi yang pertama, inscript in circle, itu radius atau jari-jari dari lingkaran di dalam polygon. Dan opsi yang kedua, circumscribe about circle, adalah radius atau jari-jari dari lingkaran di luar polygon. Opsi yang pertama kita akan membuat yang inscript in circle, di mana nanti poligonnya itu berada di dalam lingkarannya. Yang pertama kita bikin lingkaran dulu, kita pakai circle di sini. Dan pilih titik tengahnya. Misal jari-jarinya kita bikin 200. Kita ketik 200, kemudian enter. Dan kita jalankan perintah polygon, kita pilih polygon. Kemudian karena kita akan membuat polygon dengan segi 5, jadi setelah kita pilih polygon, kemudian kita tulis 5 di sini, kemudian enter. Kita pilih titik tengahnya. Kemudian karena kita akan membuat polygon di dalam lingkaran, maka kita tuliskan I, kemudian enter. Jadi setelah itu kita klik di garis terluar lingkarannya. Sudah jadi polygon dengan 5 segi di dalam lingkaran. Kemudian untuk opsi yang kedua, di mana poligonnya nanti ada di luar lingkarannya. Jadi yang pertama kita bikin lingkaran, circle, kita bisa tuliskan C, circle, enter. Kemudian jari-jarinya sama, misal 200, kita tulis 200, enter. Lalu setelah itu kita jalankan perintah polygon, kita pilih polygon, kemudian sama, kita akan membuat polygon dengan segi 5, jadi kita tulis 5, enter. Kita pilih titik tengah lingkarannya, kemudian karena opsi yang kedua, jadi kita bisa menuliskan C, enter. Kita pilih garis terluar lingkarannya. Jadi ini opsi yang pertama, di mana poligonnya berada di dalam lingkaran, dan yang ini adalah opsi yang kedua, di mana poligonnya berada di luar lingkarannya. Lanjut, kita akan pelajari perintah yang selanjutnya, yaitu perintah rectangle.
Perintah rectangle ini fungsinya biasanya nanti untuk membuat kolom, kemudian membuat balok, membuat slope, membuat dinding. Yang pasti nanti objeknya itu berbentuk segi 4. Untuk menjalankan perintah rectangle, kita bisa pilih perintah rectangle di sini di toolbar draw, atau juga bisa kita menuliskan REC, kemudian enter, dan pilih titik awalnya. Misal kita akan membuat segi 4 dengan panjang 100, kemudian lebarnya 75. Kita bisa menuliskan add, kemudian kita tulis 100, lebarnya 75, kemudian enter. Sudah jadi. Atau mungkin kurang besar ya, kita bikin lagi sama. Kita pilih REC, kemudian pilih titik awal. Kemudian misal kita bikinnya lebih besar, misal panjang 1000, lebar 500, kita tuliskan add, panjangnya 1000, 500, kemudian enter. Nah, jadi ya, ini untuk perintah rectangle. Selanjutnya di sini kita akan pelajari tentang perintah busur atau ARC. ARC ini fungsinya untuk membuat objek berbentuk busur lingkaran atau bidang melengkung. Biasanya nanti perintah ARC ini untuk membuat bukaan pintu atau bukaan jendela seperti itu. Untuk mengaktifkan perintah ARC ini, kita bisa klik langsung di sini perintah ARC yang ada di toolbar draw. Kita klik. Kemudian kita bisa pilih titik awal sembarang, kita mau bikin di mana, misal di sini kita pilih. Kemudian kita pilih titik kedua, kita klik kiri, kemudian kita pilih titik ketiga. Kita klik misal di sini. Oke, sudah jadi perintah ARC. Kemudian selanjutnya yaitu perintah circle. Kita langsung bisa pilih perintah circle di sini. Atau kita juga bisa menuliskan C, kemudian enter, pilih titik pusatnya, kemudian kita tulis jari-jarinya. Misal jari-jarinya 100, kita langsung tulis 100, kemudian enter. Sudah jadi lingkaran dengan jari-jari 100. Kemudian yang terakhir kita akan mempelajari mengenai perintah hatch. Jadi hatch ini nanti untuk mengisi sebuah bidang tertutup dengan arsiran. Untuk menjalankan perintah hatch ini, kita bisa klik di perintah hatch di toolbar draw di sini. Atau juga kita bisa menuliskan H, kemudian enter. Seperti itu. Untuk langkah awalnya kita bikin objeknya dulu, objek yang akan kita arsir. Di sini kita misal membuat objek poligon. Objek poligon kita bisa memilih di sini poligon seperti langkah awal tadi. Kemudian kita tulis 5 karena kita akan membuat poligon dengan segi 5 dan enter. Dan pilih titiknya, kemudian kita tulis I, enter,
seperti ini. Langsung kita klik, sudah jadi objek poligon. Kemudian kita akan mengarsir objek poligon ini dengan perintah hatch. Kemudian kita langsung tulis hatch, kita enter. Di sini akan muncul seperti sebuah pengaturan. Di sini ada jenis-jenis arsiran yang akan kita masukkan ke dalam objek poligon ini. Kemudian ini ada pengaturan sudut. Kemudian ini ada pengaturan jarak arsirannya nanti atau skala arsirannya nanti. Misal kita akan mengarsir poligon ini dengan jenis yang ini, ANSI 132. Mungkin kita ini sudutnya atau angle-nya kita bisa ganti 90. Kemudian yang ini skalanya kita bisa ganti dengan misalkan 150 biar kelihatan nanti arsirannya. Enter. Dan kita masukkan, oh mungkin terlalu besar, kita ganti misal 75. Enter. Nah, kita bisa masukkan di sini. Masih terlalu besar ya. Ganti 50 aja, 50. Enter. Dan kita masukkan ke objeknya poligon ini, langsung kita klik. Nah, sudah jadi. Jadi ini objek poligon dengan arsiran menggunakan hatch seperti itu. Kita mungkin contohkan yang kedua ya untuk hatch ini ya. Kita misal bikin objek rectangle. Kita bisa pilih rectangle di sini. Kemudian kita bikin persegi panjangnya. Setelah itu sama, kita ketik H atau hatch. Kemudian enter. Kita pilih di sini misalkan kita ingin menggunakan jenis lain arsirannya kecuali yang di sini ya. Kita bisa pilih ini. Kita bisa cari jenis arsiran yang kita mau ya. Di sini ada banyak sekali. Misal ini ada ini pakai gravel ini ya. Coba ini sama, ini angle-nya ada 90. Langsung kita klik di objek persegi panjangnya. Oke, seperti itu.